Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman dimanapun kalian berada. Oke kawan-kawan, pada pertemuan kali ini kita sudah melakukan proses pengocoran pada tanaman-tanaman cabai budidaya kita, yang dimana cabai yang kita kocor atau kita rawat adalah cabai keriting ya, yang dimana cabai keriting merupakan salah satu tanaman cabai yang mudah perawatannya, lebih tahan dan cepat panen. Tetapi cabai rawit pun juga termasuk mudah ya, apalagi ditambah varietas yang sesuai dengan kondisi saat ini, dimana varietas saat ini banyak yang buahnya tahan-tahan akan serangan jamur patek ya kawan-kawan. Sehingga dengan penggunaan varietas yang cukup tahan, tanaman cabai rawit kita, tanaman yang kita budidayakan, menghasilkan buah yang cukup banyak pula kan kawan, semacam itu. Dan di sini kan kawan bisa dilihat kemarin ya kan kawan, pada video-video sebelumnya pertumbuhan cabai keriting di tempat ini tidak terlalu cukup bagus ya pada awal-awal penanamannya, dan akan tetapi pada akhirnya cabai keriting yang kita rawat saat ini kondisinya alhamdulillah bagus, mau berbuah dan menghasilkan buah yang cukup baik pula kan kawan, semacam itu. Nah, tanaman cabai rawit di sini bisa kondisinya cukup bagus karena apa? Karena saat ini kan kawan, itu tanamannya sudah mulai terkena hujan ya, yang dimana otomatis kondisi ya hujan semacam ini menjadikan media tanam yang dibudidayakan itu basah, sehingga ketersediaan air untuk tanaman yang dibudidayakan alhamdulillah ketersediaannya cukup bagus ya, sesuai optimal bagi tanaman, sehingga tanamannya juga bisa melakukan metabolisme secara normal pula kan kawan, sehingga pertumbuhan maupun hasil yang diperolehnya juga cukup bagus. Dan alhamdulillah ini sudah panen beberapa kali, tanaman cabainya alhamdulillah panen dengan hasil yang memuaskan kan kawan, semacam itu. Dan ini ya kan kawan bisa dilihat tanaman cabainya, sayangnya pada budidaya kali ini kita kemarin beli cabai yang varietasnya memiliki buah yang cukup kecil ya kan. Oleh sebab itu dalam proses penanaman cabai keriting ini kawan-kawan, alangkah baiknya dan alangkah bagusnya saya saranin belilah tanaman buah cabai yang varietasnya bisa besar atau hibrida semacam itu. Akan tetapi juga harus dibarengi dan diimbangi dengan penggunaan pupuk organik atau perawatan yang maksimal pula ya, agar apa hasilnya bisa maksimal pula. Nah ini kan kawan, ini cabai ini itu jenisnya jenis yang kecil, keriting tapi kondisi yang kecil. Nah ini kekurangannya adalah apa? Kekurangannya ini cabenya tidak mau besar, meskipun tanamannya sudah disurplus dengan menggunakan perawatan yang cukup intensif, tapi cabenya tidak mau besar, sehingga apa? Sehingga ya kondisinya ya semacam ini. Nah semacam itu kan ya, kondisinya tidak terlalu besar sekali ya, meskipun masih awal-awal pemanenan. Nah tapi tidak masalah, ini kita panen masih memperoleh keuntungan semacam itu ya. Dan oleh sebab itu kan kawan, dalam budidaya cabai semacam ini itu kita juga perlu namanya perawatan, agar perawatan yang sesuai agar hasilnya bisa maksimal, bisa optimal, dan keuntungan yang peroleh kita juga lumayan banyak. Dan kemarin dalam proses perawatannya yang ingin kita bagikan pada video kali ini adalah mengenai tentang pemupukannya, yang dimana
pemupukan tanaman cabai semacam ini kan kawan, itu kita menggunakan dua macam pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Tapi lebih saya tekankan kan kawan, alangkah baiknya kan kawan gunakanlah pupuk organik yang jauh lebih murah ya. Jadi kan kawan, dalam proses budidaya tanaman cabai keriting semacam ini, alangkah baiknya penggunaan pupuk organik selalu diberikan kepada tanaman budidaya kawan-kawan. Tapi pupuk organik yang dibuat oleh kawan-kawan atau yang diproduksi oleh kawan-kawan, alangkah baiknya dengan biaya yang seminim mungkin. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, dimana kita menggunakan biayanya cukup murah sekali kawan-kawan, tidak sampai ratusan ribu. Daripada kan membeli asam humat, membeli pupuk organik cair dari toko-toko pertanian, mending kan buat sendiri dan kan lakukan fermentasi secara sederhana ya kan. Lalu kawan-kawan pupukkan ya, setiap pemupukan diberi ya kan, diberi ke tiap-tiap lubang tanam yang dibudidayakan cabai tersebut dengan cara dikocor. Dan alhamdulillah kemarin dari praktek yang kita lakukan, alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus dari penggunaan pupuk organik cair tersebut, sehingga hasilnya bisa dilihat ini dari tanaman cabai keriting kita ya kan kawan. Ini di pupuk organik pun alhamdulillah hasilnya tetap bisa menghasilkan, cabainya tetap bertahan dan hasilnya masih menguntungkan. Sehingga saran kami, alangkah baiknya dalam perawatan jangan hanya mengandalkan pupuk anorganik, tapi penggunaan pupuk organik dengan biaya yang cukup murah kawan-kawan juga perlu andalkan. Karena apa? Karena untuk melengkapi kebutuhan dari tanaman tersebut, dan pastinya nantinya hasil pupuknya ya yang kita buat itu sendiri tidak kalah ya dengan penggunaan pupuk anorganik. Dan yang jelas tanah yang dibudidayakan itu semakin lama akan semakin subur kan kawan, semacam itu, dengan penggunaan pupuk organik yang biayanya cukup murah sekali. Dan yang jelas ya tanpa mengeluarkan biaya yang cukup banyak, menguras kantong ya, hasilnya tetap sama kan kawan ya, hasilnya tetap, tanaman cabainya tetap berbuah dan tetap menghasilkan hasil yang maksimal pula. Akan tetapi bedanya kita lebih untung, kalau yang beli itu jauh lebih kurang menguntungkan ya, karena memang harganya mahal sekali kan kawan di toko pertanian pupuk organik. Tapi kita sebagai seorang petani juga harus memiliki inisiatif untuk melakukan budidaya secara organik, dan kedua dengan cara biaya yang murah, agar perekonomian dan keuntungan yang kita peroleh itu bisa besar kan kawan, semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami ya. Ini hasil dari tanaman cabai yang kemarin kita aplikasikan terus menerus dengan penggunaan pupuk organik secara sederhana. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.